Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime No Game No Life. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Kisah bermula dari kedua bersaudara Nolep bernama Sora dan Shiro yang sering dijuluki sebagai Kuhaku dalam sebuah permainan game online. Merupakan kelompok pemain game yang tak pernah terkalahkan. Di dunia aslinya, kehidupan mereka berdua hanyalah Nolep, khususnya Sora yang memang seorang pengocok handal. Sehari-hari kerjaan mereka bermain game dan menjoki game sampai mythical glory. Hingga suatu ketika ada sebuah pesan email yang tidak dikenal yang rupanya dikirim oleh Ted untuk bermain catur dan menang. Dia pun memanggil kedua pemuda gabrut itu ke dunianya. Dunia yang disebut Discord. Ted juga memberikan 10 ikrar atau aturan yang berlaku di dunia tersebut. Sampainya di dunia barunya, Sora dan Shiro menjelajahi daerah tersebut dan akhirnya tiba di sebuah kota kerajaan yang bernama Elkia. Di sebuah restoran, Stephanie Dola bermain gaple dengan Kurami untuk menang dan menjadi pewaris tahta kerajaan. Di sisi restoran itu, Sora pun bermain gaple dengan Onna dan membuat pertaruhan kepadanya jika dia menang. Permainan keduanya cukup sengit dan akhirnya dimenangkan oleh Sora dengan kombinasi Royal Straight Flush. Uang yang didapatkannya digunakan untuk menginap selama 3 hari. Selang beberapa saat kemudian, Sora membisikkan kepada Stephanie Dola kalau lawan mencoba mencuranginya. Malamnya mereka berdua didatangi oleh Stephanie. Stephanie diizinkan masuk ke penginapannya. Dia pun curhat karena kehilangan kesempatan untuk mewarisi tahta kerajaan. Setelah itu Sora pun mengajak Stephanie untuk bermain suite Jepang. Stephanie pun menerima tantangannya. Setelah itu, ada pertaruhan di antara keduanya. Stephanie kemudian memikirkan probabilitas kemenangan melawan Sora. Tantangannya pun dimulai. Rupanya dengan taktik provokasinya, Sora berhasil memenangkan suite Jepang tersebut. Mau nggak mau, Stephanie pun harus mengikuti kemauan Sora, yaitu untuk jatuh cinta kepadanya. Tetapi, Shiro malah mengingatkannya karena termakan nafsu sendiri. Sora pun kemudian asruk-asrukan sampai akhirnya dia ditendang oleh Shiro dan tidak sengaja simetriskan posisi bercocok tanam dengan Stephanie. Dia pun terkejut dan menendang Sora hingga keluar kamarnya. Setelah itu, Stephanie mengajak Shiro untuk mandi keramas, sedangkan Sora ada di sisi tempat pemandian itu. Kemudian Sora dan Shiro diberikan pakaian kerajaan olehnya, membuat Stephanie kesengsem dengan ketampanannya. Di sore itu, kedua bersaudara sedang nyantui di luar. Stephanie pun memberikan hidangan kepadanya saat Shiro membaca sebuah buku. Stephanie lalu menjelaskan kalau kerajaan Elkia adalah negeri terbesar dari Imanity atau ras manusia. Sejak kakeknya berkuasa, wilayah Imanity menjadi semakin kecil. Sampai akhirnya, di sebuah perpustakaan, Stephanie menyadari wasiat yang diberikan kakeknya tentang penyelamatan kerajaan Elkia. Kemudian mereka bertiga bertemu dengan Kurami dan para bebenguknya yang akan dinobatkan sebagai raja baru. Sora bilang kepada Stephanie kalau dia membuktikan kalau kakeknya tidak bersalah dan akan menjadi raja Elkia. Pada penobatan Kurami sebagai raja baru, Sora keberatan dan akan menantangnya. Dia juga memberi bukti kalau Kurami berkoalisi dengan elf dan menggunakan sihir. Pernyataan itu membuat warga di sana ketar-ketir. Selain itu, elf pun juga ikut melihat penobatannya dan cabut dari tempat tersebut. Kemudian Kurami menantangnya untuk bermain game catur. Dia mengajaknya dan membawanya dengan kereta kuda ke sebuah tempat. Dengan pedenya, Kurami lebih tahu cara memainkan catur tersebut. Permainan pun dimulai. Shiro mengendalikan permainan. Tetapi di sisi lainnya, elf itu pun melihat duelnya tersebut dengan penerawangannya. Sora menyadari kalau itu bukan sembarang permainan catur biasa.
Sampai akhirnya, pada malam yang poek itu, pion pada bidak caturnya tidak dapat bergerak lagi. Sora pun berteriak dan memberikan instruksi khusus kepada bidak catur untuk berperang melawan musuh. Kurami pun terkejut dengan pertempurannya. Sampai akhirnya, pion di sisi Sora berubah menjadi wujud pion musuh. Yang rupanya, Kurami menggunakan sihir pencuci otak bagi siapapun yang menyerangnya. Membuat Shiro ketar-ketir sampai akhirnya dia mencoba menahan serangan ratu tersebut kepada rajanya dan juga membujuknya untuk melindungi pasukannya yang lain. Bujukan mautnya pun berhasil mengubah ratu tersebut untuk melindungi pasukannya. Pasukan pun berubah menjadi pemberontak untuk melawan pasukan Kurami. Di masa lalu kakek Stefani pernah menjelaskan soal cara menang tanpa bertempur. Salah satunya menggunakan akal, yang rupanya digunakan oleh Sora dan Shiro untuk melawan duel tersebut. Sora menyuruhnya untuk menyerah. Selain itu, akhirnya tantangan tersebut dimenangkan oleh Sora. Kurami pun mendatanginya dan menanyakan trik yang digunakan untuk mengalahkan sihir elf. Dan terus terang, Sora membenci cara berpikir Kurami yang terlalu bergantung dengan elf. Sora dan Shiro lalu dinobatkan sebagai raja dari kerajaan tersebut. Kemudian keduanya berbicara di hadapan para rakyat. Sebagai ras terlemah, mereka berdua berikrar dan akan merebut wilayah Elkia kembali. Di kamar kerajaan itu, Shiro dan Sora membaca buku yang berisi informasi Flugel. Sampai akhirnya mereka berdua menemui kembali Ted. Kuhaku pun menerima tantangannya untuk mendapatkan gelar hak dewa. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.